Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mas Sakti. Wah, ya, ini kita ngobrol-ngobrol lagi Sobat E-Kampus Ya. ini bareng masih dengan Mas Sakti dari tim application spesialis E-Kampus. Hari ini mungkin secara spesifik ya Mas Sakti ya, karena kita sudah kenalan di episode sebelumnya. Ya, Pak Nanang. Harapannya kawan-kawan mitra E-Kampus sudah cukup mengenal Mas Sakti dan bahkan mungkin yang setiap hari dibantu Mas Sakti juga pasti sudah banyak seperti itu. Oke, hari ini Sobat E-Kampus kita akan bahas tentang kapabilitas e-feeder yang kaitannya dengan pelaporan PDDT seperti itu. Nah, ini di beberapa kesempatan mungkin saya berikan pengantar dulu ya, Mas Sakti. Ya, boleh Mas Nanang. Nanti Mas Sakti bisa ceritakan banyak hal tentang apa sih kemudian yang bisa disupport oleh kapabilitas E-Kampus khususnya untuk urusan feeder seperti itu, karena feeder ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaporkan melalui feeder, dilaporkan ke PDDT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, yang itu juga ada Permendikbudnya atau Permenristek ya, maaf, Permenristeknya ya, Permenristek Dikti dulu, terkait dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, secara garis besar sih saya mungkin meng-highlight tentang kewajiban dari kampus adalah untuk melaporkan secara periodik, yaitu semesteran setahu saya, semesteran kepada Kemendikbud saat ini kaitannya dengan operasional ataupun aktivitas perkuliahan yang ada di kampus-kampus. Ini tidak terbatas untuk kampus negeri saja, tapi juga swasta, besar, kecil, menengah itu sama saja. Nah, dua klasifikasi itu juga meliputi data master maupun data transaksional, dan ini terus berkembang dan dinamikanya itu juga sangat progresif dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi ini juga di satu sisi mungkin karena Kemendikbud sendiri mengikuti dinamika di luaran sana, stakeholder membutuhkan informasi-informasi yang makin complicated, tapi juga di satu sisi, di sisi operasional di kampus juga ya ketika itu sangat dinamis kan agak repot ya nek ora di kalau nggak dibantu sama sistem, nggak ada sistem kerepotan. Akan kerepotan. Nah, mungkin yang pertama nanti boleh Mas Sakti nanti ceritakan seputar tadi lah ya, apa sih yang menjadi kewajiban kampus? Ya tentunya kampus sudah tahu gitu, tapi kita coba berbagi pengalaman biasanya yang ditemukan oleh Mas Sakti sendiri selama mensupport kampus terkait dengan mastering data mahasiswa, data mata kuliah, data kelas seperti itu, maupun nanti yang sifatnya transaksional, KRS, data nilai seperti itu. Monggo. Ya, jadi kita ketemu lagi ya Sobat E-Kampus ya dengan episode selanjutnya ini bersama saya. Nah, jadi untuk PDDikti sendiri kan bagi kampus sudah umum ya, jadi kampus itu pasti tahu apa sih itu PDDikti. Nah, yang jadi concern atau fokus dari kampus sendiri bagaimana sih data itu masuk ke PDDikti. Jadi kan kalau PDDikti sendiri sih sudah menyediakan aplikasinya, tinggal kampus input saja. Namun kan di kampus-kampus itu kan pasti tidak hanya sekedar input ke PDDikti, namun secara transaksionalnya itu kan bagian-bagian pelaporan PDDikti itu kan terbagi-bagi ya. Ada yang bagian panitia dari panitia PMP, dari mahasiswa sendiri, kemudian dari dosen, kemudian dari operator akademik sendiri. Nah, di sini E-Kampus sebagai salah satu solusi untuk pelaporan PDDikti
di mana insya Allah e-kampus ini sudah banyak kerjasama dengan kampus-kampus, dan itu menjadi solusi bagi kampus tersebut. Apalagi yang dulunya kampus-kampus yang dari proses manual, kemudian dibantu dengan sistem informasi dari e-kampus ini. Oke, kita akan coba bahas pengalaman-pengalaman pelaporan PD Dikti dari master data sampai dengan data transaksi. Nah, di PD Dikti sendiri atau kita dari e-kampus sih menyebutnya ada data master dan data transaksi ya. Jadi data master itu yang memang data yang sudah diinput, namun ketika tidak ada perubahan ya sudah bisa digunakan seterusnya. Namun berbeda dengan data transaksi itu per semester itu pasti berbeda yang harus dilaporkan. Oke. Biasanya tahap dari PD Dikti sendiri untuk yang pertama itu pelaporan data master. Ini untuk yang kampus dari nol ya, dari nol benar-benar kosong, atau kampus baru, atau kampus yang belum pernah melakukan pelaporan ke PD Dikti. Itu dimulai dari data master. Data master itu meliputi apa saja? Itu yang pertama itu nanti ada data kurikulum. Jadi data kurikulum itu harus dilaporkan ke PD Dikti sebagai nanti ada hubungannya dengan data mata kuliah ya. Jadi kampus itu kan pasti mempunyai kurikulum dan mata kuliah. Jadi untuk solusi-solusi dari e-kampus, jadi dari aplikasi e-kampus sendiri, ini untuk kurikulum dan mata kuliah itu sudah bisa langsung diinputkan ke PD Dikti. Jadi ketika si perguruan tinggi menggunakan e-kampus dari bagian akademik, itu menginputkan kurikulum dan mata kuliah, itu nanti operator PD Dikti tidak perlu susah payah untuk inputkan manual lagi ke PD Dikti. Ya. Nggak redundan ya, berarti. Ya, betul. Jadi tidak 2 kali kerja. Jadi operator PD Dikti yang biasanya ini harus inputkan satu persatu, itu nanti sudah ada di e-kampus, bisa langsung tarik ke PD Dikti. Nah, di sini dari operator akademik sendiri itu juga tidak perlu inputkan satu persatu daftar kurikulum, mata kuliah. Itu jadi di operator sendiri sudah kita sediakan fitur-fitur untuk input export by Excel. Jadi misal sudah membuat kurikulum jadi kan biasanya ada direkap ya, kurikulum jadi direkap menggunakan Excel. Nah, itu nanti formatnya tinggal disesuaikan dengan format dari e-kampus, nanti tinggal uploadkan ke e-kampus. Nah, itu kan lebih mempermudah ya, berbeda dengan jika belum mempunyai syakat atau belum mempunyai sistem informasi akademik, itu kan pastinya selain menginputkan satu-satu ke PD Dikti, nah pastinya juga harus inputkan satu persatu juga di aplikasi internal juga. Apabila aplikasi internal itu belum tersambung ke PD Dikti secara langsung, seperti itu. Untuk data master ya, master kurikulum dan mata kuliah. Dan di e-kampus sendiri sudah support juga. Jadi sudah support untuk misal untuk mahasiswa-mahasiswa yang lama ya atau kampus lama, biasanya kan sudah ada jalan 2 kurikulum atau 3 kurikulum bahkan. Itu di kampus juga sudah support juga. Jadi misal mahasiswa angkatan 2017 menggunakan kurikulum 2017, nanti 18 ada kurikulum baru lagi, itu sudah support juga. Jadi tidak perlu khawatir, di e-kampus juga sudah support beberapa kurikulum yang bisa berjalan dalam satu periode berjalan. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu nanti ada data skala nilai ya. Jadi di PD Dikti itu dia sudah menyediakan bobot nilai. Jadi bobot nilai itu seperti saya contohkan dengan contoh saja biar lebih gampang memahami. Itu misal nilai A itu dalam skor rentang berapa? Misal 80 sampai 100, A minus dari 70 sampai 80, itu kan PD Dikti sudah menyediakan juga. Nah, di e-kampus juga sudah menyesuaikan dengan PD Dikti, jadi tidak perlu khawatir dengan e-kampus solusi ini. Jadi bobot nilai pun sudah kita support juga. Jadi apa yang disediakan di PD Dikti untuk bobot nilai pasti kita support juga. Jadi untuk pelaporan tidak ada kendala. Jadi ketika di e-kampus itu bobot nilainya sudah sesuai dengan PD Dikti, nanti di data transaksi seperti data nilai itu pasti akan sudah terbaca dari sisi skornya berapa,
kemudian nilai hurufnya berapa, itu sudah tersupport. Nah, ini beberapa data master ya, kurikulum mata kuliah skala nilai ini kan biasanya digunakan seterusnya ya. Jadi ketika tidak ada penambahan kurikulum, tidak ada perubahan bobot nilai, itu pasti digunakan juga. Kemudian data master selanjutnya yaitu mahasiswa. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk per tahun. Jadi mahasiswa baru ya. Nah, data master mahasiswa ini di PDDikti itu meliputi data biodata mahasiswa, kemudian ada histori pendidikannya. Untuk kampus-kampus yang sudah familiar dengan PDDikti pasti tahu ya dengan histori pendidikan, di mana histori pendidikan itu mencatatkan NIM-nya, NIM si mahasiswa, kemudian program studi apa, kemudian untuk yang update terbaru ada biaya masuk ya, biaya masuk, kemudian untuk yang mahasiswa pindahan, alih jenjang atau lintas jalur, itu nanti ada nilai transfer yang harus diinputkan. Ini pasti sudah familiar dengan PDDikti. Nah, untuk dari kita, dari eCampus Solution, ini juga sudah support semuanya, bahkan dari, sampai dengan pembagian penginputan datanya. Jadi, maksudnya pembagian penginputan data itu, kita bedakan saja antara PDDikti dan lapangan ya. Jika PDDikti itu kan pasti satu mahasiswa itu kan nanti diinputkan oleh satu operator. Jadi satu operator menginputkan biodata satu mahasiswa full, mulai dari biodata mahasiswa, program studi, kemudian biaya semester, kemudian status masuknya apa, pindahankah, jalur masuk, alih jenjang atau transfer ya, lintas jalur ya. Nah, itu kan satu operator itu kan menginputkan data semua itu. Nah, itu bayangkan satu mahasiswa ya, kalau misal kampusnya 500 atau 2000 mahasiswa, kemana ada yang kampus 2000 mahasiswa ya, 2000-an lah. Itu kalau diinputkan oleh satu operator kan pasti banyak memakan waktu. Bahkan kalau kita pikir-pikir pelaporan master mahasiswa itu kan dari operator PDDikti sendiri, dari operator PDDikti itu kan dibatasi waktu juga. Dia bisa baru inputkan, misal ada 2000 mahasiswa, dia baru bisa inputkan ketika sudah mendapatkan data-data mahasiswa yang diterima. Jadi sudah diterima dengan rentang waktu yang terpotong, maksudnya terpotong itu sudah mendekati batas penutupan master mahasiswa, itu kan pasti banyak banyak waktu yang terbuang untuk menginputkan satuan. Nah, dengan eCampus ini, jadi untuk data master mahasiswa ini, yang pertama itu kita kan ada dari aplikasi admisi. Aplikasi admisi itu yang untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru itu si pendaftar kan sudah menginputkan formulir pendaftarannya, di mana di admisi eCampus Solusi ini kita sudah menyediakan form-form atau inputan yang sudah kita sesuaikan dengan PDDikti. Jadi hal-hal yang wajib di PDDikti untuk master mahasiswa itu sudah kita fokuskan di formulir pendaftaran. Jadi nanti untuk operator itu tidak perlu melengkapi lagi data-data apa saja yang harus dilengkapi. Nah, seperti itu dari sisi itu sudah cukup sangat membantu ya. Nah, jadi tidak perlu lagi, jadi pendaftar itu langsung input sendiri. Kemudian beberapa data yang tidak wajib di PDDikti itu juga sudah kita wajibkan di formulir kita. Ini contohnya untuk mengatasi suatu kasus-kasus tertentu seperti kemarin atau sekarang masih pandemi ya. Nah, seperti kasus pandemi ini dari pemerintah menyediakan kuota bantuan. Nah, itu kan sebenarnya nomor HP, nomor telepon itu kan tidak wajib diisi dari PDDikti. Nah, ketika kita sudah menyediakan di formulir pendaftaran nomor HP, nomor telepon dan sudah kita wajibkan juga, itu nantinya suatu saat ketika itu dibutuhkan dari bagian kampus tidak perlu ngejar lagi, minta lagi. Oh, kemarin kan sudah diwajibkan, di formulir sudah wajibkan dan sudah ada datanya, tinggal diupdatekan saja di master mahasiswanya.
Seperti itu untuk master mahasiswa. Jadi master mahasiswa setelah pendaftar selesai itu kan nanti akan ini ya, dari operator PMB-nya, panitia penerimaan mahasiswa barunya, itu akan menentukan siapa yang diterima, siapa yang tidak. Nah, setelah itu, setelah dilakukan penerimaan, itu akan menjadi mahasiswa. Dan mahasiswa itu nanti yang akan ditarik ke PDDikti. Jadi, operator PDDikti tinggal tarik aja siapa-siapa saja mahasiswa yang sudah diterima. Dengan begitu, ketika sudah diterima, ditutup penerimaan mahasiswa barunya, nah tinggal tarik saja. Jadi waktu yang tersedia antara sudah diterima dan sampai dengan penutupan laporan mahasiswa itu nggak masalah sih. Jadi sudah bisa ditarik secara massal. Bandingkan dengan tadi sudah diterima masih menginputkan satu persatu sebanyak mahasiswa yang diterima, itu kan pasti memakan banyak waktu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di master mahasiswa itu juga ada nilai transfer untuk misal alih jenjang, kemudian mahasiswa pindahan, itu juga sudah kita sediakan. Jadi nanti dari bagian akademik ya ini, dari akademik ini yang akan menginputkan nilai-nilai yang diakui, nilai konversi atau nilai transfer yang diakui. Nah, ini juga sudah mengurangi beban dari operator PDDikti juga ya. Jadi tadinya diinputkan sendiri satu persatu mahasiswa, sekarang sudah terpecah. Tadi untuk data biodata mahasiswa itu sudah di bagian si pendaftar sendiri atau si mahasiswa sendiri. Kemudian nanti dari sisi nilai transfer itu nanti bisa dibantu dari bagian operator akademik. Seperti itu. Nah, untuk ini selanjutnya di master mahasiswa juga ada ini biaya masuk ya. Jadi sekarang kan di updatean kemarin ya belum lama sih sudah muncul itu biaya masuk mahasiswa. Pendaftaran atau SPP? Ini daftar ulang, Pak. Oh, daftar ulang. Nah, daftar ulang ya. Jadi memang sekarang Dikti itu sudah menyediakan file untuk biaya masuk dan itu sifatnya wajib ya, wajib diisi. Nah, ini nantinya akan berhubungan dengan bagian pembayaran di kampus ya. Jadi kan ketika si mahasiswa itu dilakukan penerimaan, itu kan pasti akan melakukan pembayaran daftar ulang. Nah, di daftar ulang itu kan pasti akan disettingkan tagihan-tagihan yang harus dibayarkan. Nah, itu nanti yang akan ditransferkan ke PDDikti. Jadi sudah support ya, e-kampus solution itu sudah support sampai dengan titik biaya masuknya. Dan itu, biaya masuk itu bisa ditentukan mana-mana yang akan dilaporkan ke PDDikti itu bisa ditentukan. Misalkan biaya masuk biasanya ada uang gedung, kemudian SPP per semester. Nah, ini bisa ditentukan mana yang akan dilaporkan ke PDDikti. Misal seragam nggak perlu, ya udah seragam nanti diekskludkan, dikeluarkan dari laporan. Itu bisa dipilih sih Pak, seperti itu. Jadi di kita pembayaran sudah sampai, ya? Di pembayaran. Kalau dari pembayaran sendiri, dia gelondongan. Jadi misal sudah termasuk SPP, kemudian misal ada uang gedung, tapi nanti saat di e-feedernya, saat akan pelaporan ke PDDikti, nah itu nanti bisa dipilih mana-mana biaya yang akan dilaporkan. Misal hanya SPP saja per semesternya, itu nanti yang akan dilaporkan, itu bisa juga di e-kampus solution ini. Itu ada kok ini enggak Mas aturannya, maksudnya ya di pembiayaan kampus kan pasti macam-macam. Ya betul. Ada yang aturannya enggak apa sebenarnya yang diwajibkan, SPP neto atau biaya hereknya saja? Kalau dari sisi ini sih setahu saya belum ada ya Pak. Jadi masih belum. Sepenuhnya di kampus ya, kebijakan kampus mana-mana saja yang mau dilaporkan itu seperti itu sih. Jadi bisa dipilih seperti itu. Dari pengalaman juga seperti itu. Banyak kampus-kampus yang memilahkan ya, masih memilahkan mana-mana tagihan-tagihan yang akan dilaporkan. Ini kan menjadi salah satu solusi juga ya. Jadi operator PDDikti itu kan sudah tidak perlu menginputkan biaya semester lagi. Jadi biaya masuk ya per semesternya. Jadi si operator PDDikti ini kan tidak perlu lagi konfirmasi ke bagian pembayaran, mana ini tagihannya, apa yang mau dilakukan, kok nggak perlu. Jadi nanti tinggal tarik aja. Mungkin nanti si operator PDDikti tinggal tanya, ini yang akan dilaporkan biaya apa saja. Nanti tinggal disetkan ke e-feeder kita di e-kampusnya.
Nah, ini nanti akan ketarik ke PDDikti. Sorry Mas, tak potong. Ya, boleh Pak. Itu yang dilaporkan itu billingnya, tagihannya, atau paymentnya yang dibayarkan oleh mahasiswa? Tagihan Pak, yang tagihannya. Oke, berarti tagihannya ya. Kalau Kalau walaupun pembayarannya misal ada utang, misal baru bayar 50%, baru bayar 50% dari 1 juta, misal tagihannya baru bayar 500.000, itu yang akan dilaporkan tetap yang 1 juta, karena memang tagihan yang dilaporkan, bukan paymentnya. Tapi paymentnya juga nggak ada feed lain atau ada pelaporan di periode akhir semester kayak gitu nggak ya? Berarti memang nggak ada. Berarti memang tagihan sebenarnya ya? Ya, tagihannya. Dari Dikti juga kan dia di Master Masa itu kan istilahnya fieldnya adalah biaya masuk ya. Biaya masuk, nah itu berarti kan memang tagihan saat masuk itu berapa, entah itu nanti bayarnya dilunaskan, dicicil, itu kan tidak dibaca juga. Itu menarik itu. Buat apa ya kalau tagihan gitu loh. Nah, ini masih ya, kalau belum, dari kampus juga belum pernah ini sih, ada cerita-cerita maksudnya kenapa dimunculkan biaya itu juga belum ada curhatan-curhatan. Seperti itu untuk master biaya masuk. Dan ini sudah cukup terbantu juga dari pelaporan PDDikti. Ini salah satu solusi ya, dari si master saja banyak di kampus tuh banyak melibatkan pihak ya, dari mahasiswa sendiri, kemudian dari operator akademik, kemudian dari panitia PMB, kemudian dari bagian keuangan, dari master mahasiswa aja sudah bisa mengcover 4 bagian ya. Nah, ini kan 4-in-1 berarti ya. Ini baru 4-in-1. Sangat terbantu kan Pak, berarti Pak. Ya, bayangkan satu orang koordinasi dengan panitia, koordinasi dengan akademik, koordinasi dengan keuangan, itu kan sangat melelahkan loh. Seperti itu. Dengan sistem jadi 4-in-1 ya. Jadi koordinasi itu bukan nggak ada, tapi terminimalisir. Ya, terminimalisir sehingga miskom itu juga terminimalisir. Betul. Dan data langsung mesin to mesin lah. Ibaratnya sudah input di mesin, kemudian tinggal di generate untuk dilaporkan ke feedernya PDDikti. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk data master seperti itu. Jadi memang banyak kampus-kampus yang ini ya mengapresiasi kita ya dari sisi e-kampus solution ini. Jadi mereka juga apresiasinya ya memang ini, memang tidak perlu ribet ya. Jadi dulu yang memang apalagi pasti yang mengapresiasi itu dari operator PDDikti. Dulunya dia harus koordinasi, maksudnya banyak koordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian sekarang terminimalisir ya koordinasinya, dia bisa cek langsung di aplikasinya, jadi tidak perlu langsung tanya, dia bisa cek langsung data-data yang di aplikasi. Seperti itu sih Pak Nanang untuk data master. Dan dia operator PDDikti pasti juga mengapresiasi banyak curhatan itu ya, dia biasanya input sendiri, dan ya memang input sendiri dengan banyak data, input sendiri. Dengan sekarang ini ya tinggal minta pendampingan saja, misal akan melakukan pelaporan, minta pendampingan, siapa tahu ada trouble gitu, nah kita dampingi pasti, dan data bisa langsung masuk ke e-kampusnya, dan dia tinggal cek aja nanti, cek jumlah mahasiswa yang masuk berapa, dengan sampel data, beberapa data saja dia bisa dipastikan data yang masuk valid. Biasanya pengecekannya di kampus itu dia cuma ambil beberapa sampel data saja. Oh ya udah valid, seperti itu sih. Untuk master datanya seperti itu. Jadi untuk master data kurikulum, mata kuliah, bobot nilai, dan master mahasiswa ini kan dipakai seterusnya ya. Misal angkatan 2017 sudah masuk, ya udah 2017 itu akan dipakai seterusnya. Nah, bagaimana kasusnya kalau ada misal updatean, biasanya yang banyak updatean itu di data mahasiswa sih. Ada updatean alamat kah, nomor telepon, email. Nah, ini kan ya seperti case yang pandemi sekarang ya. Ketika pelaporan PDDikti dulu nomor telepon, nomor HP, email itu belum diisi, maka di kamu juga sudah support untuk update datanya. Jadi untuk update datanya itu dari sisi misalnya yang sudah berjalan ya, mahasiswa sudah berjalan,
misal angkatan 2017 ada update data. Nah, ini kan update data itu di e-kampus kita sediakan solusi juga. Itu data itu akan diupdate sendiri oleh si mahasiswa atau dari bagian akademiknya atau prodi ya. Nah, itu juga sudah kita sediakan supportnya. Jadi misal kampus memberikan kebijakan update data dibuka untuk mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan update sendiri, maka bisa dibuka kuncinya. Jadi nanti dari bagian akademik tinggal mengaktifkan pengeditan biodatanya, nanti tinggal diumumkan ke mahasiswa ada pembukaan pengeditan biodata, silahkan diperbaiki datanya. Tentunya perubahan biodata itu tidak semuanya bisa diubah, itu pasti sudah kita kunci juga untuk khusus NIM dan nama itu tidak bisa diedit sendiri oleh mahasiswa. Itu hubungannya dengan PDDikti ya, karena memang di PDDikti untuk perubahan nama dan NIM itu kan perlu pengajuan. Jadi memang tidak serta-merta diupdate di e-kampusnya, itu langsung ke update di PDDikti. Itu enggak juga. Itu ada aturannya juga. Jadi misal memang ada salah nama, itu pasti yang harus update itu dari bagian akademik, kemudian akademik itu akan mengajukan perubahan nama di PDDiktinya. Jadi nanti seperti itu untuk data-data update. Yang bisa diupdate secara langsung itu seperti tadi ya, email, alamat, kemudian nomor telepon, itu bisa langsung diupdate. Jadi dia kampus walaupun periodenya di Dikti sudah ditutup untuk biodata itu di kampus bisa tetap diupdate dan dikirimkan ke PDDiktinya. Jadi memang di Dikti juga maksudnya di Dikti itu juga membatasi juga data-data apa saja yang bisa diupdate secara real time sewaktu-waktu tanpa pengajuan pembukaan periode atau pengajuan perubahan data. Terus mana-mana data yang bisa langsung diupdate tanpa mengajukan perubahan seperti itu. Itu di Dikti juga ada seperti itu. Itu Pak Nanang untuk yang master mahasiswa ya. Oke. Master mahasiswa, master data, mata kuliah, kurikulum, skala bobot nilai. Itu biasanya untuk yang pertama itu masuk ke checkpoint 1 ya. Checkpoint 1 itu 2 bulan setelah perkuliahan dimulai. Itu checkpoint 1 itu data mahasiswa itu dan KRS itu harus dilaporkan 2 bulan setelah perkuliahan dimulai. Untuk checkpoint 1. Kemudian kita akan masuk ke data transaksi ya. Data transaksi itu apa sih data transaksi pertama yang dilaporkan? Data transaksi yang pertama dilaporkan itu adalah data kelas. Jadi data kelas ini untuk pelaporannya itu dilakukan setiap semester. Jadi setiap semester itu pasti perguruan tinggi itu akan membuka kelas-kelas yang ditawarkan untuk bisa diambil mahasiswa. Jadi setiap semester itu pasti ada pembuatan data kelas. Dari sisi pembuatan data kelas sendiri, dari e-kampus juga sudah menyediakan solusi ya. Dia diarahkan ke operator prodi atau operator akademiknya. Jadi setiap semester pastinya dari bagian akademik itu akan membuat kelas-kelas mata kuliah yang disediakan di semester itu. Jadi ataukah itu perguruan tingginya untuk KRS itu secara paket atau ada batas SKS-nya, itu pasti dari bagian akademik membuat kelasnya. Misal mata kuliah A itu dibuatkan berapa kelas, kelas 1, 2 itu nanti harus dibuatkan. Dan itu merupakan bagian dari operasional kampus ya, yang pasti dilakukan oleh kampus. Jadi makanya di PDDikti juga dilaporkan juga karena memang pasti dibuatkan, pasti dilakukan di kampus. Nah, di sini dari bagian akademik itu juga pembuatan kelasnya kita juga menyediakan 2 fitur. Jadi tidak serta-merta PDDikti ada kelas, kita di kampus kita solusikan buat kelas juga. Tapi kita improve juga pembuatan kelas itu bisa juga secara massal. Misal tinggal centang-centang mata kuliah mana yang akan dibuat atau disediakan di semester ini, semester berjalan. Itu nanti tinggal isikan berapa kelas yang akan dibuat secara misal 2 kelas, 1 kelas, itu nanti simpan langsung terbuat semua kelasnya. Jadi tidak serta-merta tambah kelas, kita klik per mata kuliah, buat satu-satu itu tidak juga.
Jadi memang kita juga untuk pembuatan kelas ini kita sediakan